Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah hamdan liman syarrafana bihil mustafa wa bil lisanil arabiyil as'afa wa salatan wa salaman ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. وَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. أما بعد. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucap
mengucap syukur kepada Allah atas limpahan karunia-Nya, lahir maupun batin, kita rasakan hingga hari ini. Allah pertemukan kita di tempat mulia, di hari yang mulia, dan di salah satu bulan mulia, yaitu bulan Muharram. Maka mudah-mudahan rasa syukur nikmat kita kepada Allah akan mengundang nikmat-nikmat lainnya hingga kita mendapatkan karunia husnul khatimah insyaallah. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan segenap umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang layak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian kita dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang mulia, pesan takwa yang ingin khatib sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini adalah bagaimana kita menggunakan momentum bulan Muharram sebagai bulan pertama di tahun baru Hijriah. Mudah-mudahan dari waktu ke waktu kita menjadi orang-orang yang lebih baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentu kita harus melakukan muhasabah, mengevaluasi diri kita. Kalau ada kekeliruan, kesalahan, dosa yang kita lakukan di tahun yang lalu, maka kita masih punya peluang untuk beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang kita ketahui, Allah Maha Pengampun. Allah tidak peduli kepada kesalahan-kesalahan kita selama kita bertaubat kepadanya. Selama kita tidak menyekutukan Allah, maka istighfar kita Allah terima. Hal itu bisa kita ketahui dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau meriwayatkan hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, seandainya kalian datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, maka aku akan memberikan ampunan sepenuh bumi pula, selagi kalian minta ampun dan tidak menyekutukan. Silahkan hadirin nanti bisa melihat di hadis Arba'in nomor 42 yang terakhir. Ini artinya bahwa kesempatan kita selagi nyawa di kandung badan, kita beristighfar, bertaubat, maka Allah akan menerima taubat kita. Bahkan Rasulullah menegaskan, sesungguhnya Allah akan menerima taubat seseorang selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Maka kesempatan ini tentunya harus kita gunakan semaksimal mungkin, mendelete, menghapus semua kesalahan kita dengan taubatan nasuha. Dan taubat sendiri merupakan perintah Allah kepada kita sebagai ibadah yang besar di sisi Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha.
Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang benar, taubat yang menjadi penutup dari semua kesalahan dan dosa kita. Sehingga syarat-syarat taubat itu pertama adalah menghentikan dosa yang kita lakukan, kemudian menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Dan ini peluangnya sama dibagikan oleh Allah kepada orang-orang beriman setiap hari, setiap malam. Bahkan Allah itu menanti pertobatan orang-orang yang melakukan dosa di malam hari, sebagaimana Allah juga menanti pertobatan dari orang-orang yang berdosa di siang hari, selagi kesempatan itu masih ada. Kemudian ketika kita mengevaluasi diri kita, di samping bertaubat, kita juga harus mempunyai rencana-rencana yang baik. Sehingga kata Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu tergantung kepada niatnya. Maka merencanakan kebaikan itu juga bagian dari ibadah kita. Hari esok haruslah lebih baik dari hari ini. Karena itu muhasabah ini menjadi kegiatan setiap muslim, seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, evaluasilah dirimu sebelum kau dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, jemaah Jumat yang mulia, di bulan Muharram ini juga kita harus memperhatikan muahadah, perjanjian kita dengan Allah, perjanjian kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sering mengulang syahadat kita di tiap kesempatan sholat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah kesaksian bahwa kita akan ikut Allah, bahwa kita akan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka antara kata dan perbuatan kita haruslah selaras dengan apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga kemudian Allah tidak banyak membebani kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seseorang tidak diberikan beban kecuali sesuai kemampuannya. Maka ibadah-ibadah yang Allah perintahkan tidaklah banyak. Dari 24 jam yang Allah berikan kepada kita, Allah hanya minta kita 5 kali menghadap, dan itu pun tidak lama. Katakanlah sholat fardu hanya 10 menit. Kemudian bagi yang berkenan tentunya menambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Maka yang wajib dengan yang sunnah saling beriringan. Tidak ada kewajiban kecuali ada yang sunnah di situ. Karena Allah tahu kemampuan kita. Bisa jadi dalam sholat fardu kita ada kekurangannya. Maka sholat sunnah menutup kekurangan itu. Begitu pula dalam ibadah-ibadah lainnya. Maka janji kita kepada Allah harus konsekuen. Kita sering mengulang janji ini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah bentuk Allah, Tuhan semesta alam. Maka perjanjian kita dengan Allah bahkan jauh sebelum kita hadir ke muka bumi.
setiap kita calon manusia sudah diperjanjikan oleh Allah bahwa Allah itu adalah Tuhan, dan kita menjawab, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka calon manusia itu menjawab, benar, Engkaulah Tuhan kami dan kami bersaksi untuk itu. Maka perjanjian kita hadirin sekalian akan ada pertanggungjawaban, sehingga orang-orang yang mengingkari janjinya dia masuk dalam kategori orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan juga orang-orang fasik. Maka berbahagialah orang-orang yang mampu menepati janjinya, akan ikut Allah dan ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai kemampuan masing-masing. Dan setiap kita tentu berbeda, makanya Allah menegaskan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan kalian masing-masing. Hadirin jemaah Jumat yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita juga harus bermujahadah. Kita harus serius dan sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita punya musuh yang nyata. Innasyaitana lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dia akan selalu mengganggu, merintangi, menghalangi ibadah kita. Karena itulah kita harus melawan musuh yang nyata ini, dan itu memerlukan kesungguhan dan semangat dari kita masing-masing. Maka Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita betapa beliau bersungguh-sungguh dalam berdakwah dan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang beliau miliki sama dengan waktu yang Allah berikan kepada kita. Tapi dalam mengisi waktu itu, subhanallah, beliau tidur malamnya sangat sedikit. Lebih banyak beliau gunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Rasul itu bangun malamnya pertengahan malam. Separuh malam Rasul sudah bangun. Apa yang beliau lakukan? Beliau bermunajat menghadap Allah dalam satu rakaat salat tahajudnya. Setelah Fatihah, beliau membaca Al-Baqarah, lanjut Ali Imran, lanjut An-Nisa, lanjut Al-Maidah. Surat-surat terpanjang beliau baca dalam setiap rakaatnya, dan itu berlanjut setiap malam. Betapa beliau sungguh-sungguh menghidupkan malamnya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga ditanya oleh istri beliau Bunda Aisyah, ya Rasulullah, lima fa'alta dzalik? Kenapa engkau melakukan seperti itu? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah sudah mengampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Beliau hanya menjawab, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, semata aku lakukan agar Allah menganggapku sebagai hamba yang bersyukur kepada-Nya. Begitu kesungguhan beliau. Dan di siang harinya tentu kita ketahui bersama, beliau berdakwah, berjihad, berpuasa hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bermujahadah ini hadirin sekalian berat, karena kita punya musuh itu tidak kelihatan, dan bahkan punya teman dalam diri kita, yaitu hawa nafsu. Maka kita harus mengendalikan hawa nafsu kita agar selaras dengan apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu
mudah-mudahan evaluasi kita hari ini lebih baik dari kemarin, dan esok mudah-mudahan lebih baik dari hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, agar kita mampu merealisasikan muhasabah, muahadah dan juga mujahadah kita, maka panduan dari Rasulullah sangat simpel. Beliau mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Maka mudah-mudahan pantauan Allah, muraqabatullah kepada kita menjadikan kita senantiasa mawas diri bahwa kita dilihat, didengar oleh Allah, sehingga mudah-mudahan kita bertakwa di rumah Allah, di rumah kita masing-masing, dan dalam interaksi sosial kita. Menjadi orang yang bertakwa itu adalah mengamalkan perintah Allah dan mengikuti teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wal zalimin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khzul man khazala al-islam wal muslimin. Allahumma ansurna fi baladina hadha Indonesia waj'al baladana baladan aminan mutma'innan wa anta radin anna wa aslih ulata umurina wa waffiqhum ila ta'atika ya arhamar rahimin. Wansuril muslimin al-mazlumin fi Filistin wa fi Gaza wa fi biqa'i ardika anta a'lamu minna. Allahumma ansurhum nasran aziza, Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma a'idil masjid al-aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma a'idil masjid al-aqsa ila rihabil muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Huwallazi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum 'ala tijarah هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله.